Habibullah, Nabiullah, awal Allah, antara kait kalau buka pintu kait terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim Alam Kadab. Kali ini kami sambil santai dengan beliau. Nama film siapa Pak? Guru Abdul Aziz. Guru Abdul Aziz. Nah ini Guru Abdul Aziz kita silaturahmi di tempat beliau. Alhamdulillah beliau bisa Meluangkan waktunya. Nah, si Dini salah satu memegang majelis di mana Guru? Desa Sedusun, Kapuas, Kecamatan Kapuas Barat. Desa Dusun, Kecamatan Kapuas Barat. Nah, beliau ini pian sebagai apa di sana? Pembimbing daripada satu majelis. Oh, pemimpin satu majelis. Nah, itu berapa lawas pian di sana tuh? Sekitar menjalani 4 tahun. Oh, ini. artinya sudah lolos juga sampai 4 tahun sana. Kan rata-rata kan kalau orang sana itu kan banyak duduknya nih bang. Oh, berarti aslinya apa mana pian? Aslinya Banjar. Banjarmasin. Banjarmasin. Oh, Banjarmasin, Ujilah ke pedalaman daripada Kapuas. itu kenapa jadi pian jadi hijrah itu, atau dari ada guru pian kah, atau dari hati kah, atau panggilan? Rasanya itu kalau nggak ada salah mulai tahun 2016 itu ada mimpi. Oh, Nah, disuruh Ujilah. Jadi berapa kali titik sudah Ujilah tadi? iya. Daerah Pangkalambun, daerah Ya. pedalaman rantau. Nah yang terakhir ini pas sesuai mimpi tadi. Oh iya iya. Jadi memberanikan diri untuk membangun langgar pertama itu. Setelah membangun langgar, waktu kami membacakan burdah, Nggih. ada orang satu warga yang tidak suka dengan selawat burdah tadi. Lalu disuruh berstop, disuruh kami ada lagi boleh membaca burdah tadi. Alasannya jadi karena suka atau orang kampung atau penduduk? Penduduk itu alasannya harus suka terganggu dengan mungkin Kebisingan. ada mistis-mistis di sana itu. Oh. Di pedalaman tadi. Oh, berarti dominannya agamanya di sana? Islam, tapi kepercayaan masih ke Masih. Ada nenek moyang. ya, nenek moyang. Karena kebiasaan orang sana budaya masih di angkatnya. angkatnya. Atau daerah Kalimantan Tengah. Ya daerah dia rata-rata kan mistisnya luar biasa kan memang. Juga agamanya agama Islam juga. Iya. Tapi keyakinan masih Keyakinannya masih. masih daripada nenek moyang. Nenek moyang. Tuh kalau mimpinya tuh kalau pin ke sana tuh awalnya tuh mimpi itu mimpi ketemu kah atau kayak sejenis wilayahnya kah yang pin dapat mimpi itu? Wilayahnya di wilayahnya itu pinggirannya ada sungai, di belakangnya ada hutan gitu. Mak sebut jenis kayak tebing. Sungai itu kan sungai Kapuas lah bahasa. Oh, Sungai Mahakam terkenalnya kalau di daerah Kalimantan Tengah. Nah, jadi setelah kami baca buku tadi pindah lagi kami ke dalam hutan. Jadi semua ditabangnya kawan-kawan tadi. Nah di situ langgar sudah terbangun hampir 60%. Kami pindah ke dalam hutan itu sekitar dari jalanan umum tadi itu masuk sekitar 100 meter. Jadi supaya jangan mengganggu alasan warga-warga tadi lagi. Oh, Jauhnya itu yang membangun majelisnya berarti yang dipindah. Langgar tetap, Ah. tapi karena beberapa jemaah di mimpi tadi pindah ke dalam hutan tadi. itu kalau ada berapa orang yang pin bawa ke sana atau istilahnya timnya nih? Oh, Kada dan bawa siapa-siapa seorang dia Oh. tawakalan dia
apa yuk namanya kita niat tambah baik dulu lah. Kita memandang di situ banyak umat Nabi Muhammad. Nah itu karena keyakinan beliau sampai berani sampai ke sana kan, kalau ini kan banyak datang Siar. saya berani menantang ya, bentuknya kan tantangan agama, tapi alhamdulillah kan bisa demi lillahi ta'ala. Nah, saya terbangun Gitu. tanpa disadari ada mungkin Tuhan menjalankan, ada donatur, ada yang menyumbang, akhirnya terbangun dan majelis ini walaupun seadanya dulu sementara. Itu nama majelisnya Safwatul Mustafa Safatul Mustafa. diberi oleh guruan nama daripada beliau mengizinkan tinggal di sana, teruskan dia perjuangan di sana diizinkan. Jadi guru itu adalah Syekh Amis Salahuddin. Syekh Amis Salahuddin. Oh, berarti itu yang memberi motivasi pian gitu kan? Iya, menyemangati sampai namanya mistisnya di dalam sana lah, hampir menyerah dah. Kenapa dia menyerah tadi? Gangguan macam-macam sihir apa segala tadi, karena orang sana tidak mau ada namanya kita berselawat di daerah sana. Iya. Tapi terus yakin bahwa orang yang memuliakan Rasulullah pasti dipeliharakan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu aja tujuannya tadi. Jadi ulun bertakun selama 4 tahun itu kegiatannya selain pian mengadakan syiar atau dakwah, apa kegiatan pian tuh? Atau menolong orang, membantu atau kayak apa? Terutama itu niatnya orang datang misalkan tanpa kita kehendaki deh. Oh, yang gini. Ada orang kalinya kamu ini harus sembuh, datang dia ke sini. Nah itu akhirnya alhamdulillah misalnya yang kena sihir lah, orang maya, apa segala gangguan mungkin dengan berkat salawat tadi juga lah. Nah, lalu di situ ada versinya itu bukan daripada ruqyah lah apa segala tidak ada. Di sana hanya lu mengandalkan mengambil daripada amaliyah guru sekumpul, ada kitab itu imdad. Imdad. Nah, di dalam imdad itu ada namanya hijib sakran. Nah, jadi bilanya orang kena sihir, misalkan kena daripada parang maya itu biasanya mengobatinya itu lewat dibacakan dengan hijib sakran tadi. Nah, bertawasul dengan para wali Allah dengan berkat Abu Sakran, mudah-mudahan niatnya itu aja disembuhkan daripada Allah. Alhamdulillah sudah berjalan hampir tadi tuh ya, dipanggil orang ke Samarinda, ke Kalimantan Barat, ke Madura, sudah habis dah Kalimantan tuh sampai pada pedalaman. Itu bedanya kalau orang yang ruqyah sampai ruqyah kan, kata ruqyah itu kan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ini ya Dekat wali Allah tadi kan, Abu Sakran. Mudah-mudahan itu jadi isinya sama Al-Quran juga. Tapi menurut cerita itu kalau Abu Sakran ini emang jalannya jalan Allah, jalannya itu juga. Itu perbedaannya ruqyah sama hijib itu banyaknya di situ kayak bentuk sejarah pokoknya. Kan hijib itu kan para alim ulama kan menggunakan hijib itu. Tapi kekuatan hijib itu luar biasa, lebih dahsyat daripada yang lain sebenarnya kalau kita mengembangkan. Karena salah satu hijib ini kan dari alim ulama juga. Kata-kata kan Abbas Kumpul tuh menerapkan seperti itu. Karena Abbas Kumpul kan memakai hijib itu. Karena sebelum kita tuh guru tuh pasti menggunakan hijib ini. Kalau yang ulun tahu tuh nah. Tapi kalau hijib itu tuh kalau ini di dalam daripada isinya tadi, itu kan Abu Sakran itu kan orang yang sudah lupa dengan Allah Ta'ala, dengan cintanya, lupa dengan dunia. Nah di situ dahsyatnya daripada doa-doa beliau tadi di situ. Jadi pada intinya tadi itu semua orang-orang yang kena sihir apa itu dengan hijib. Alhamdulillah dengan keyakinan orang berkeyakinan dengan kita, alhamdulillah diberikan kesembuhan. Kadang ada yang medis apa, tapi kalau yang emang harus medis itu kuatnya ke medis itu perlu silahkan juga ke dokter gitu. Tapi kadang-kadang katanya sudah di dokter tidak ada penyakitnya, tapi kadang terbiasanya itu ditutupi oleh setan tadi. Kita buka setannya baru bisa ke medis. Kan kebiasaan tuh dulu biaya apapun
yang pernah pengalaman saya itu non medis itu pasti kembalinya ke medis kurang ke non medis. Itu ini sama tapi kelebihan yang namanya non medis ini kalau kita dengan membacakan doa seperti tadi itu yang non medis itu medis itu bisa hilang sama sekali tuh Mas. Nah kejadian seperti itu penyakitnya jantung tiba-tiba pas waktu dengan dibacakan tadi malah bisa tadi kena sihir kebiasaannya. Karena sebelum menemui itu sampai bertanya sama pada guru tadi apa sebabnya penyakit ini. Kebiasaan itu kalau yang bisa sumpit setan tadi bila kenanya di jantung itu biasanya penyakit jantung itu biasanya ada rambut di belakang yang kayak rumput gembul nah itu yang kita cabut dulu rambut tadi itu lalu hitam rata-rata itu kalau kita waktu kita mencabut lalu kita untal dengan membaca salawat dengan wala quwwata illa itu menambah kesaktian daripada kita. Cuman dulu tuh kadang ngerti pada cabut baik tapi gurunya yang bilangnya bahwa ini kan kata-kata kan di kalau orang Kalimantan tuh namanya sumpit. Nah sumpitnya nggak ada kelihatan yang kenanya kan waktunya saja itu disumpit ya kenanya di jantung bilanya paru-paru bila kena di ginjal kita kebanyakannya. Itulah dalam surat-surat Al-Quran tuh misalnya yang kita memberikan penonton alam terhadap sedikit lah salah satu ayatnya. Yang pertama tadi itu namanya Al-Fatihah Allahullah. Nah Allahullah tadi itu setelah Allah itu hanya itu pujian-pujian kepada Rasulullah dengan berkat Rasulullah kayaknya daripada kalimatnya tadi semuanya kembali kepada berkat Rasulullah itu semua. Kan kata orang sebenarnya kan kalau kita memuji dan bahasanya kan kita berselawat kepada Rasulullah apapun penyakit itu akan hilang. Kan doa loh karena ke setiap pekerjaan apapun kalau yang kita doakan insya Allah kita dimudahkan. Nah jadi di sini ulun biasanya sebelum memberikan mengobati tadi dengan membaca jibsakan tadi dulu dari Banyu dulu belum tawar saya Banyu sudah. Nah itu agama apa aja Kristen, Kaharingan, Islam sebelum meminum Banyu Ulun Tawar tadi harus membaca selawat. Nah misalnya sallallahu alaihi Muhammad satu teguk. Itu lagi yang kedua lagi baca lagi. Nah, apabila di dalam dirinya ada gangguan setan itu bisa langsung muntah atau dia merasa rasa air putih tadi menjadi pahit. Itu berarti ada gangguan. Kalau dia biasa aja berarti sudah menjadi darah daging di dalam tubuhnya tadi setan itu. Nah ini bagus nih kesan buat teman-teman sebelum kita melaksanakan itu ini kan ada gambaran sebelum atau kita merasakan ada keanehan nih tadi dengan dibacakan selawat teguk selawatnya bacakan diminum kalau yang merasa lebih pahit nah itu kan ada gangguan. Nah, nanti kan kalau yang kedepannya kan kalau kita komunikasi lagi yang kedepannya lagi karena itu kita tahu dah efek samping yang sudah merasakan bahwa fungsinya dasarnya salawat aja hanya dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad aja udah yang ada di dalamnya pasti dimuntahkan apalagi dengan ayat yang lain. Kalau ulun boleh tahu selain lepas itu kalau di majelis itu apa aja yang diajarkan? Untuk sementara itu kegiatannya waktu itu lah kegiatan pertama malam Senin membaca Maulid Ajab, malam Selasa membaca Dalail Khairat, malam Rabu membaca Maulid Habsi, malam Kamis membaca Burdah. Nah lagi waktu dari awal pertama di sana itu kan ulun membawakan fikih karena jemaah ulun tidak mungkin tahu dihukum masalah fikih tadi. Jadi ulun nonton fikih jadi Maulid Habsi itu tidak dibolehkan oleh guru ulun dulu tuh Maulid Habsi karena orang yang hadir di situ belum bisa mahabbah lagi dengan Maulid tadi.
lalu dibawakan maulid ajab. Setelah dia bisa mahabbah, lalu itu pikir satu malam. Nah setelah sudah ada rasa mahabbah dengan Rasulullah, lalu ditambah dengan maulid habsi. Nah di situ, jadi namanya orang di sana kita peribahasanya tadi bukan memadakan orang sana rigat kada, cuman yang namanya supaya kelihatan bersih dengan salawat tadi, pembersihannya tadi dengan salawat. Jadi setiap kali gangguan apa aja waktu dibaca di waktu pertama itulah, waktu kita membaca maulid tadi hanya astagfirullahaladzim, itu udah rame kesurupan dah orang-orang yang hadir tadi. Jadi waktu kesurupan tuh mau hendak membunuh ulun lah.